Ternyata sampah kita bisa jadi dosa kalau dia jatuh di tempat yang salah kan Iya begitu betul, kan? betul. Di Google My Business tuh, search aja di Google, bank sampah terdekat. Ini lihat wajahku lebih cerah karena dosaku lebih ringan gitu. Mau investasi good karma atau bad karma Karma. gitu. Jangan follower aja dikejar, dosanya tambah banyak ya. Oleh sampahnya dulu. Di sampingmu, diskusi sampah itu penting bagiku dan bagimu. Oke Nyamo, kita jumpa lagi di podcast Di Sampingmu. Diskusi sampah itu penting bagiku dan juga bagimu. Masih dalam kehausan Titiang untuk belajar, tidak merasa pintar tapi pintar merasa terhadap lingkungan. Tentunya lihat penyebab yang paling besar adalah sampah yang kita ciptakan sehari-hari. Setelah kita bahas tentang biopori, tentang tempat modern, juga tentang ekoenzim, tentang pelestarian lingkungan. Kali ini kita kehadiran bintang tamu yang cantik, berwawasannya luas dan juga sudah terbukti bergerak selama puluhan tahun. Beliau adalah seorang penggerak penggiat pecinta lingkungan. Beliau juga adalah Sekjen Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Juga adalah Ketua Yayasan Bali Wastu Lestari. Beliau meraih banyak penghargaan, salah satunya Pro Bali Award dan lain-lain banyak sekali. Dan solusi yang akan kita angkat tentang sampah, pengelolaan sampah adalah kali ini adalah Bank Sampah, dan tepuk tangan yang meriah untuk Mbok Wayan Riyawati. Mbok Yan, tentunya beberapa dari kita sudah dengar lah tentang Bank Sampah, Bank Sampah, Bank Sampah. Cuman mungkin belum banyak yang tahu apa sih itu Bank Sampah yang lebih detail. Jadi terima kasih Mbok Yan sudah berkenan, Mbok Yan Ria sudah berkenan untuk hadir di podcast kami di Pulau Nyamo, tempat kami belajar untuk belajar lebih berkontribusi positif terhadap lingkungan dan lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang kami hasilkan sehari-hari. Mbok Ria yang sudah berpuluh-puluh tahun hadir di Bank Sampah, menjadi penggerak di Bank Sampah 16 Bank Sampah induk di 9 kabupaten kota di Provinsi Bali. Itu kalau kita hitung sekitar 400-an Bank Sampah unit, luar biasa. Tepuk tangan Menpok ini luar biasa nih Ibu Niki. Mbok ini luar biasa ya. Terus juga berjumpa beliau. Nah, yang melatar belakangi Mbok Ria untuk melakukan pemilihan niki, melakukan kegiatan Bank Sampah niki. Napi sih ini dados yang unik, kalau boleh tahu apa sih yang membuat alasan ini harus, ini wajib ini kita lakukan? Silakan Mbok Yan. Iya, terima kasih Niki terus semua Belinando. Iya, selamat menjadi juara di Gym in the Mind. Semoga menjadi juara juga di Asia ya. Iya, semangatnya Mo. Astengkaret. Ya, semoga Niki juga dedikasi Belinando di kepedulian lingkungan ya, mengedukasi banyak orang juga bisa mendukung nih menjadi juara di Asia. Ya betul sekali Belinando, kalau Tiang nih sebelum 2010 juga orang yang nggak peduli, taunya Tiang itu adalah sampah dikumpulin, nanti ada yang ngangkut, bayar, selesai gitu. Nah di tahun 2010 Tiang membantu ayah orang tua Tiang gitu. Beliau ingin membantu bagaimana kok sampah di lingkungan tuh nggak pernah habis gitu. Sepanjang Jalan Ayani itu depan gang itu selalu penuh dengan sampah. Sehingga Bapak berpikir waktu itu bahwa gimana kalau kita layani ke rumah-rumah gitu Bapak. Nah pada saat itu karena Tiang sendiri nggak mau ayah Tiang nyentuh sampah orang lain. Jadi karena sudah melakukan sosialisasi juga, sehingga Tiang membantu di sini dalam hal ini bagaimana kemudian mencari tahu dan membantu orang-orang itu supaya tidak buang sampah ke jalan, tidak buang sampah ke got, ke telabang, membakar. Nah di situ juga baru tahun 2010 itu Tiang tertarik untuk mencari tahu, dan ternyata selama Tiang merasa terhenyak gitu. Di TPA sampah kita itu hanya pindah gitu. Rumah kita bersih, sampah kita menggunung di TPA. Dan setelah mencari tahu juga ternyata sampah non organik itu nggak bisa hancur gitu. Jadi di sini Tiang membawa bahwa apa yang Tiang alami dari kebodohan kita, dari ketidaktahuan kita tentang bagaimana sih sebenarnya permasalahan sampah, bagaimana cara menangani,
membuat kita menumpuk banyak dosa, Bli. Oh. Iya, sampah-sampah kita itu ya. Jadi kita pindah dari kita ke hasilkan sampah menyakiti semeton kita yang ada di TPA Sung, menyakiti juga Ibu Pertiwi gitu ya. Ternyata numpuk dosanya panjang itu akibat ketidaktahuan kita. Nah, di situ mulai dari diri sendiri yang mencari tahu gimana sih cara kita sebenarnya untuk berbuat, bagaimana caranya supaya sampah itu bisa terkelola gitu, tidak hanya pindah, permasalahan pindah. Nah, mulailah perjalanan Tiang mencari tahu ternyata harus mulai dari diri sendiri, ada yang namanya 3R, kemudian sampah itu wajib dipilah supaya bisa diolah ya, tanpa dipilah gitu. Kalau kita semua masih merasa nggak milah sampah, bisa dipastikan 99% hanya pindah masalahnya dari rumah ke TPA. Ya. Jadi masalah kita yang di rumah kita anggap selesai itu sungguhnya belum selesai di tempat penampungan sampah kan gitu ya. Akhirnya mau cari tahu, akhirnya tumbuh kesadaran. Dosa Cang nih. Iya. dosa kita besar ini, jadi tumbuh kesadaran. Akhirnya itu yang membuat Mbak Ria itu setelah mencari tahu nih do something, lakukan sesuatu, lakukan solusi, karena dia yang lihat sampai Moyan sampai ke sekolah-sekolah itu memberikan edukasi tentang dosa-dosa yang kita buat. Jangan follower aja dikejar, dosanya tambah banyak ya, oleh sampahnya dulu. Jadi itu yang membuat Moyan akhirnya bergerak sampai mendirikan Bali Wastu Lestari ya. Sebenarnya dia sama beliau Niki sudah sering lumayan ketemu ya, cuman ya karena dia bernyanyi dalam konteks lingkungan, beliau juga ngurus banyak hal, jadi baru kali ini kita dapat ngobrol lebih intim lah di podcast Niki. Jadi itu awalnya Moyan 2010 itu berarti sudah 14 tahun yang lalu tumbuh kesadaran Nike. Jadi karena beliau selain koordinator bank sampah, juga beliau dulu memang aktif ya ke seminar-seminar, tidak hanya di Bali, ke seminar sampai keluar Bali diundang, saking beliaunya hadir dan menggarap bank sampah di semua kabupaten di Bali. Jadi bagaimana sih keberadaan bank sampah di masyarakat ini dalam peranannya membantu penanggulangan, membantu termasuk pemanfaatan sampah-sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga khususnya Niki. Bagaimana sih kehadiran bank sampah ini memberikan manfaat, salah satu solusi lah untuk penyelamatan lingkungan Niki. Silakan Mbak Rai. Iya betul Bli. Jadi pada saat yang udah mulai ya mengikuti saran pemerintah juga pilah sampah gitu. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Jadi aksi nyata kita untuk peduli itu butuh manajemen gitu, butuh sistem. Iya. Jadi ternyata setelah dipilah kijaba niki kan. Kalau organik kita bisa zaman dulu kita buang ke tebo. Kalau sekarang ada tebo modern, ada biopori, ada komposter gitu. Nah, itu menjadi bagian juga bisa kita selesaikan di rumah dengan inisiatif kita mulai dari diri sendiri. Nah, jadi yang non organik ya sesuai dengan sampah peradaban kita kan kita nggak bisa lepas dari plastik. Kita masih sesekali juga membutuhkan botol kaca, betul. kertas apa lagi gitu ya. Kemudian juga dan lain-lainnya. Itu ternyata realita itu kan udah kenyataan. Betul. Itu. Jadi inilah yang kemudian membutuhkan solusi. Pemulung dikasih, mereka hanya mau dari 10 jenis non organik yang kita punya, mereka hanya mau 2 jenis yang nilai ekonominya ada ya, gitu. Karena memang beliau itu lebih namanya pemulung itu lebih ke orientasi bisnis ya, memang ekonomi mata ya, pencaharian gitu ya. Nah, oleh karena itulah kemudian saya Tiang sendiri mencari tahu ternyata ada sistem bank sampah gitu. Dan itu resmi gitu, program pemerintah ada regulasinya, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan khusus mengatur tentang pelaksanaan 3R dan bank sampah itu ada Permen-LH Nomor 14 Tahun 2012 dan direvisi menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021. Nah, disinilah kemudian Tiang berpikir ini harus digerakkan gitu. Mulailah Tiang kemudian mengajak bagaimana setelah dipilah itu harus dicarikan
dibangun manajemennya. Nah, di sini sesuai dengan arahan dari regulasi bank sampah itu sebenarnya digerakkan gotong royong gitu, Pi. Nah, sesuai dengan amanatnya apa sih itu bank sampah kan gitu ya? Ya, Oh, bak sampah ada yang bayang orang bak sampah gitu, tongos-tongos Ini bank ini. tongos ngumpulang sampah gitu kan. Bank sampah, tongos nabung sampah, pangliung lah tabungan gitu Iya, ya. iya. Banyak hasilin sampah. Nah, terlepas dari pengetahuan pengertian sepotong-sepotong itu, sebenarnya di regulasi sudah disampaikan bahwa bank sampah itu adalah fasilitas pengelolaan sampah berbasis sumber yang dimulai dari edukasi. Nah, ini kunci yang pertama di bank sampah itu adalah edukasi, bagaimana kemudian mengajarkan masyarakat itu 3R. 3R. Kenapa harus 3R gitu ya? 3R itu yang pertama itu reduce. Nah, seperti yang Nyamu ketahui ya, Iya. ya semua. Dunia ini sekarang menghadapi krisis yang lebih besar dari sampah, sekedar sampah, yaitu adalah krisis iklim. Ya. Kenapa kita reduce dulu, mengurangi timbulan sampah? Ini sangat erat kaitannya dengan usaha-usaha untuk memitigasi terhadap emisi karbon. Nah, artinya semua perilaku kita saat ini, baik itu berkendara, baik itu masak, pegang HP, ngecas HP listriknya, itu semua hasilkan CO2, Bli. Nah, jadi perilaku konsumtif juga. Nah, sekarang apapun produk itu dikirimnya dari pabrik, kirimnya ke Bali kan dengan kendaraan. Jadi di situ kalau kita belanjanya masih ragang lapis gitu kan, semena-mena gitu, semakin tinggilah emisi karbon yang kita hasilkan. Karena semakin gitu. banyak truk yang harus diberangkatkan ke Iya, sini betul. kan. Proses produksinya gitu kan, itu kita harus memikirkan bahwa sebuah produk itu sebelum kita konsumsi itu udah berkali-kali yang namanya menghasilkan emisi karbon. Nah, disinilah tanggung jawab kita sebagai pribadi itu bagaimana kita tuh udah mulai berpikir guming ngancan panas nih, karena gue bisa berbuat mulai dari diri sendiri. Kurangi. Menghabiskan makanan dan minuman gitu udah sederhana. Pakai tumbler ya. Untuk pengurangan penggunaan botol kemasan sekali pakai ya. Reduce betul. ya, harus wajib. Ya, itu yang kemudian kita harus lakukan, reduce. Nah, tapi kan tidak semua kita bisa nolkan gitu. Kita beli roti masih ada bungkus plastiknya, belanja apapun masih ada kemasannya. Sehingga perlulah kalau kita belum mampu mereduce, menolkan sampah, maka wajiblah kita harus memilah sampah yang kita hasilkan. Kenapa harus dipilah? Supaya bisa di reuse dan di recycle. Misalnya nih sampah organik ya, banyak sekali solusi. Sampah organik itu mungkin nggak pernah orang melirik bahwa sampah organik entungangen Bu, peragat gitu. Tapi sekarang sampah organik kalau nggak diolah langsung itu menghasilkan gas yang namanya metana. Metana ini menurut penelitian, menurut para ahli katanya dampaknya 40 kali lebih besar daripada CO2 terhadap pemanasan, dibayangkan. Karena emisi gas karbonnya besar, metananya jadi bisa efek rumah kaca gitu istilahnya. Efek rumah kaca. Ini rumitnya mau sampai sananya udah rumit, tapi sebagai warga bumi ya, kalau nggak out dari bumi ya silakan lah. Saya masih warga bumi sama Mbok ini. Sebagai warga bumi kita harus mulai mempelajari, nggak harus buru-buru, tapi adalah kepedulian sebagai warga bumi. Dari 3R itu adalah salah satu fondasi juga di bank sampah. Kita mulai menolkan kalau bisa, kalau nggak bisa kita yang R berikutnya reuse. Pilah dulu. Kita untuk di daur ulang. Ya, supaya bisa sampah organiknya dikompos ke tebel modern gitu ya. Nah, kalau yang non organik nih, yang plastik, plastik, kertas, botol kaca, logam, kemudian ada minyak goreng bekas, sepatu bekas gitu, banyak sekali ya. Nanti ada daftarnya, mungkin nanti Beli Nano bantu juga untuk sosialisasi. Untuk sosialisasi. Iya, betul Beli. Cepat hafal ya. Betul. Jadi itu bisa kita nggak bisa kita buang. Ini kalau kita buang itu kita wariskan 7 turunan, merusak lingkungan, maka kita harus bawa ke fasilitas daur ulang. Siapa fasilitas daur ulangnya?
Nah ini kan industri daur ulang, pabrik. Pabrik. Nah, Iya. bagaimana dia sampai di situ, sampai ke pabrik, sampah-sampah yang kita masih belum bisa kita kurangi, plastik, Iya. kertas, supaya bisa sampai di pabrik itu gimana caranya Iya, gitu. iya. Sedangkan pemulung nggak mau semua. Iya, nggak Nah, mau dia. ya inilah kita bangun bagaimana kemudian bank sampah berbasis masyarakat dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah makanya dari itu dibentuklah kemudian pengalaman yang Tiang alami dari ketidaktahuan kemudian menjadi tahu. Oke. Itu Tiang bawa kepada masyarakat sehingga penting sekali ya bagaimana kemudian bank sampah itu terbangun sebagai motor penggerak dari Oke, perubahan perilaku itu punya 4 kekuatan dasar. Yang pertama edukasi. Edukasi. Sosialisasi dan edukasi ini Iya. ngajak orang dari tidak tahu Jadi menjadi tahu. tahu. Karena tidak tahu kan tidak mau kita mau dia. melakukan. Tiang gitu, untung angin gitu Iya, ya. iya. Akhirnya dari tidak mau menjadi mau. mau. Kan caranya makin kita nggak menambah dosa gitu kan. Iya, ya. iya. Akhirnya tumbuh kepedulian lingkungan, Oke. tumbuh juga kepedulian sosial. Jadi kalau tiang buang sampah ini dipindah ke TPA Suwung menyakiti semeton yang ada di Sekitaran, situ. ya. Iya. Kalau kita bakar jadi racun dioksin. Asapnya, ya. Asapnya kita menyakiti juga sesama Iya. kan. Tumbuh bahwa kita semua itu memerlukan gitu bank sampah dan terakhir itu yang keempat tuh bonus bonus mana di bank sampah iya, gitu. iya. Bonusnya itu adalah nilai ekonomi gitu. Iya. Nilai ekonomi ini plastik itu dengan mengumpulkannya dengan sesama plastik itu masih ada nilai uangnya gitu. Itu adalah bonus 4 inilah yang kemudian menggerakkan bank sampah dengan prinsip 3R, kurangi, kalau masih punya sampah pilah supaya bisa di-reuse dan di-recycle. Iya. Karena tadi kita berpikir ureneng uangan sampah kan berarti bede kita ngolah sampah di. Iya. Bede inilah kalau beli dikasih uang 100, Iya, siu kan sing merasa Merasa, ya. iya. Inilah yang kemudian kita tabung ya, konsepnya menabung sampah dengan prinsip ide pangentungan wariskan Iya, 7 iya. turunan. Kita bakar jadi racun, maka kita akan kumpulkan dengan prinsip ini sedikit demi sedikit, ini lama-lama menjadi nilai yang cukup, Yang gitu. cukup, iya. 6 bulan sekali bisa mempatung beceleng, Iya, betul, bisa betul. beli busung, ya, beli Iya. buah. Nah itu udah banyak sekali yang menikmati berkah-berkah dari sampah mereka dengan kerjasama dengan bank sampah iya, gitu. Solusi yang keren ini sebenarnya karena sampai ke yang 4 tadi ada unsur tukar sampah dengan rupiah kan jadi berkah dia. Selain yang poin-poin atas yang sifatnya agak ngeri begitu ya agak dosa-dosa kan kalau dosa-dosa ternyata sampah kita bisa jadi dosa kalau dia jatuh di tempat yang salah kan Iya begitu kan. betul. Jadi coba kita yang analogikan kita buang plastik ngawur jatuh ke got. Sampai di sungai dibawa ke laut. Di laut umur sampah plastik ini kan 1000 tahun. 1000 tahun ya. Sedangkan umur kita 100 bo. Enggak sih kayak sampai 80 bo hebat. 100 bo melinggih rong telu anggap dah. Udah melinggih rong telu pun majar-ajar sampun gini pun jadi data dewati. Nah, plastik kita masih kambang nih di laut. Woi, plastik kresek lah atau apa dimakan sama penyu. Iya. Penyunya makan dikira plankton mungkin karena mirip bentuknya, tipisnya atau warnanya. Dimakan penyunya sakit peyut. Sakit peyut ada di pencernaannya terganggu. Dead lah penyu, amor. Berarti Penyebabnya dalam keadaan kita dari rong telu sampah kita masih killing loh di muka bumi. iya. Ngeri. Itu yang alasannya dosa-dosa kita. Luar biasa waktu jadi ini bank sampah ini hadir sebagai menjawab solusi itu. Setelah saya pilah saya bawa kemana ini? Hadirlah bank sampah untuk memenuhi menyambut kepedulian masyarakat Iya, itu. betul. Gitu. Bahkan akan diatur di regulasi pemerintah dalam Iya. waktu dekat ya disahkan. Nah sekarang kan Tiang yakin bank sampah lebih sakti daripada nyamuk pemulung. Karena dia ekonomi oriented. Jangan kita ada kepedulian lingkungan, penyelamatan lingkungan. Dari misalkan 2 yang bisa dia terima yang sisanya dibuang ngawur misalkan. Bank sampah ini sampah-sampah apa aja yang bisa diterima di bank sampah biar yang lebih jelas dan pemirsa podcast Niki bisa lebih jelas mendapatkan informasinya. Sampah daur ulang apa aja sih yang bisa diterima di bank sampah?
Iya, beli betul. Jadi sekarang di bank sampah itu yang pertama ya sampah organik. Jadi kami sebagai pengurus bank sampah itu harus ngajarin kan caranya ngolah organik di rumah. Di situ kami memberikan sosialisasi. Caranya adalah satu, misalnya organik itu langsung harus menyentuh tanah gitu ya. Oh, iya, iya. Misalnya di pot, kalau nggak punya tebo di pot bisa. Kemudian komposter, yang masih punya sedikit lahan mungkin bisa dikondisikan tebo modern, tebo vertikal apa Iya, itu iya, namanya iya. ya. Ekoenzim gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dikondisikan. Nah, kami di bank sampah khususnya di Bali Wastu Lestari yang menggunakan komposter dengan mengikuti metode dari kami, menggunakan bioaktivator dari panduan yang kami berikan, pupuk organik cairnya juga bisa ditabung ke bank sampah beli gitu yang pertama. Iya. Jadi pupuk organik cair itu kan mungkin kalau rumahnya kecil kan berlimpah tuh. Setiap hari milah potongan buah, sisa makan sayur gitu. Semuanya diolah, kalau lama-lama pasti berlimpah kan. Nah, ini berkah dari sampah organik itu bisa juga dijual ke bank sampah di jaringan Bali Wastu, tapi menggunakan SOP dari kami. Nah, yang kedua itu semua jenis plastik. Semeton niki ya, semua jenis plastik itu baik dia berupa botol, baik dia berupa kantong, plastik botol yang berbentuk itu pas kayak botol plastik, waskom, helm bekas gitu ya. Pokoknya melakar aja plastik. Kemasan, sisa-sisa mak bilang di bungkus roti gitu kan. Iya, betul. Jadi itu semuanya, misalnya kalau semeton beli tahu, tempe itu kan bungkusnya plastik ya. Nanti dibilas, jadi nanti digantung, udah kering masukkan, nanti setiap hari dikumpulkan gitu, nanti setelah sebulan nanti ada jumlah yang cukup, itu baru disetor ke bank sampah. Semua jenis plastik bisa. Nah, plastik ini dibagi menjadi 3 golongan. 3 golongan. Yang pertama yang berbentuk itu seperti botol plastik gitu ya, berbentuk kursi misalnya, helm gitu. Pokoknya melakar aja plastik. Ember bekas ya gitu. Yang kedua itu adalah plastik lembaran, kresek gitu, plastik gulo gitu kan ya. Kemudian pokoknya nama lembaran warna-warni, sing misi label. Nah, itu bisa dikumpulkan jadi satu. Yang terakhir itu ada plastik multilayer. Multilayer ini adalah plastik tebal yang berwarna. Itu udah kayak plastik ciki-ciki gitu ya. Kemasan tebal ya? Terpal gitu jadi dah. Terpal di mana dia terpal? Dia masuk ke fleksibel juga sih. Kemasan yang ada labelnya, ada warnanya, ada lapisan-lapisan gitu. Kayak bungkus kopi yang gitu-gitu, bungkus deterjen gitu-gitu, bungkus sampo, sabun. Nah, itu dikumpulkan. Nah, ini minimal jadi 3. Kenapa? Supaya nilainya cukup. Nah, kalau semeton jadikan 1, maka nilainya jadi sedikit. Nah, prinsipnya adalah semakin terpilah semakin tinggi nilainya beli gitu di bank sampah. Yang kedua itu adalah semua jenis kertas. Yang ketiga, pertama organik, plastik. Ketiga jenis kertas. Semua jenis kertas termasuk tuh kan biasanya Bu, tiang besing sekolah sing lah sampah kertas gitu kan. Iya. Tapi kita masih belanja misalnya beli odol, beli sabun, itu kan aneh batangan masih berbungkus kertas. Nah, itu harus diselamatkan gitu, sampahnya nggak masalah, cuman kita harus kumpulkan supaya dia bisa menjadi bahan baku daur ulang kertas. Jadi dengan mengumpulkan setiap helai kertas yang masih kita pakai gitu ya, kita bisa ikut menyelamatkan pohon-pohon kita dari penebangan, karena kita sudah mengumpulkan sampah kita, kertas kita lah yang akan jadi bahan baku kertas-kertas berikutnya gitu beli. Yang berikutnya itu adalah botol kaca. Botol kaca yang keempat nih. Kaca apa botol kaca ya? Botol kaca. Botol kaca ya. Kita sebutnya langsung ya botol kaca, bukan botol kaca. Yang berbentuk botol artinya itu bisa. Nah, sekarang tuh kan hampir semua orang rajin beli parfum ya, botol parfum bisa. Botol UC 1000. Yang suaminya minum juga kan ada botol itu. Iya, botol bir mahal nih, bijian ya. Kemudian ada botol kerating, dan pokoknya semua jenis botol kaca itu bisa kita kumpulkan dan setor ke bank sampah. Nah, ada juga kaleng-kaleng. Nah, kalau kaleng-kaleng ini
ngebok pun ya. Kaleng misalnya pelihara kucing ada makanan kalengnya ya, itu kumpulkan. Kaleng soft drink, Iya, nah iya, apapun iya. yang Kaleng bentuk, susu. iya kaleng susu itu semuanya bisa disetor ke bank sampah. Ini dicari pemulung, tapi kalau di bank sampah sama aja nilainya dengan yang ke pemulung. Berikutnya adalah sampah lainnya. Sampah lainnya itu bisa berupa minyak goreng bekas, bunga Jepun kering, nasi kering Minyak gitu. goreng juga bekas juga bisa. Ya karena minyak goreng bekas itu racun bagi lingkungan ya, sehingga setiap tetesnya harus dikumpulkan. Nah itu adalah menjadi bahan baku biosolar nantinya. Jadi kita membantu mengumpulkan, menyelamatkan lingkungan, dapat berkahnya juga dan bahan baku dari biosolar gitu bisa. Berarti yang minyak goreng bekas yang gitu juga bisa. Jadi banyak sekali memang benar ya yang awali dengan kerumitan tapi dengan semangat cinta dan kepedulian terhadap lingkungan, dengan semangat mengurangi dosa-dosa, tentunya kita akan sama-sama belajar. Dan ternyata benar untuk lingkungan itu kita taruh dulu sifat-sifat merasa pintar, tapi kita perlu pintar merasa. Bagaimana minyak goreng, bagaimana gini yang bekas-bekas pacarmu nggak bisa loh bekas pacar. Jadi bekas plastik yang tadi dijelaskan sampai poin 6 itu dan lainnya gitu ya. Kaleng. Kalau kardus itu kan di kertas deh ya. Ya kalau kardus tuh mahal, pemulung di cari ya. Kardus, botol plastik itu mahal, golongan sampah yang mahal. Tapi yang lain-lain ini harus dikumpulkan gitu. Nah kalau yang lain lagi yang kita tahu ada bekas baterai, bekas obat yang expired tuh iya. kenapa ini kau? Nah itu kalau di rumah tangga biasanya ada sampah-sampah yang tidak bisa kita daur ulang dan tidak bisa kita olah di rumah. Ini adalah sampah residu ya. dan B3. Sampah residu ini berupa biasanya di rumah tuh ada kertas nasi beli yang coklat itu. Kertas minyak itu. Kemudian tisu, kapas, masker, pembalut, kemudian pampers, yang gitu-gitu sangat sedikit sebenarnya ya di rumah kita. Kita bisa mengganti misalnya pembalut ganti dengan pembalut kain, kemudian tisu ganti dengan sapu tangan. Yang reuse ya, Iya betul. Kapas ganti dengan waslap gitu. Ada cara-cara supaya kita tidak menghasilkan sampah itu beli. Tapi kalau masih punya sangat sedikit, inilah yang masih harus dimusnahkan. Gitu. Nah, jadi bank sampah itu artinya sedemikiannya menyediakan jasanya pelayanannya untuk solusi-solusi sampah di rumah tangga untuk dibawa ke bank sampah dan dapat berkah. Kalau ditukar dengan rupiah. Ada buku tabungannya kan ya. Ada buku tabungannya ini. Ya tunggu lagi beberapa saat nanti ada gininya geseknya juga bisa gesek. Di masa depan pasti begitu karena ini penting ya. Nah kita kan di Kota Denpasar ini kan juga mau juga menghadapi perbedaan umum. Iya betul. Yang kita edukasi perbedaan jenjang pendidikan yang nak mudah sih bagi tiang membayangkan aja perjuangan semeton yang bergerak di bank sampah dan lingkungan ini nak semudah kita bicara ya di lapangan itu berbeda dengan kita bicara komentar di sosial media jauh lebih gini. Tapi kita optimis Denpasar juga bisa jadi pelopor, bisa jadi inspirasi bagi daerah yang lain. Ya. Coba kita petakan Denpasar, Mbok yang sudah terjun selama puluhan tahun datang ke masyarakat. Terjun memang artinya berbau dengan masyarakat, menjelaskan, mengedukasi ke sekolah, berarti bertemu murid, bertemu guru, bertemu kepala sekolahnya. Jadi sudah ada gambaran setidaknya untuk Kota Denpasar niki dengan permasalahan kita yang heterogen, belum lagi pariwisata, sampahnya kan juga banyak itu kan. Jadi kita senang, woi ramai tamu. Sedikit lah yang berpikir, woi tinggalin bule nepuin sampah kan. Mungkin sampahnya mungkin lebih bervariasi lagi karena mereka liburan, belanjaannya mungkin lebih banyak daripada kita di rumah tangga. Nah, menurut Mbok niki dengan pengalaman Mbok sudah bergerak dan terjun niki, sekiranya berapa bank sampah yang dibutuhkan untuk jangan bilang Bali dulu, untuk Kota Denpasar niki untuk bisa melayani, untuk bisa memberikan solusi yang permasalahan sampah khususnya yang bisa didaur ulang niki. Berapa sih yang kita butuhkan di Kota Denpasar niki idealnya? Ya sebenarnya bank sampah itu bisa digerakkan oleh
masyarakat, berbasis masyarakat tuh gotong royong, bisa juga digerakkan oleh perorangan, ya bisa juga digerakkan oleh pemerintah sebenarnya. Kalau bicara masalah ideal, kalau kita bicara masalah bank sampah berbasis masyarakat, kalau menurut yang itu, kalau kita di Bali tuh punya kelompok terkecil tuh Banjar nih. Idealnya itu adalah satu Banjar, satu bank sampah gitu. Karena ini kan adalah satu bagian dari gotong royong kita. Sampahku ya tanggung jawabku. Enggan carane kurangin malu pilah. Sud pilah niki pilah setiap hari 1 bulan, bawa ke titik terdekat gitu kan. Titik terdekatnya di mana? Di Bali Banjar biasanya. Nah, disinilah kemudian ketika kita bicara di Kota Denpasar ada lebih dari 400 Banjar gitu ya. Harusnya di setiap kelompok masyarakat terkecil ini dibangun satu kelembagaan bank sampah. Nah, kalau sekarang mungkin ya sekitar 300-an bank sampah yang mungkin terdata. Namun itu pun tidak semuanya memberikan kontribusi yang signifikan. Karena apa? Karena bank sampah ini tidak sesederhana, kayaknya ngomongnya gampang gitu kan. Dan mungkin banyak orang mengira bahwa bank sampah itu untung gitu kan. Padahal sebenarnya banyak aspek yang menyebabkan tumbang bank sampah itu atau mungkin berlanjut gitu. Nah, disinilah kemudian kenapa bank sampah itu ada regulasinya khusus, seperti yang sampaikan tadi. Di sini pemerintah kita yang paling kecil, Jero Klian, ya itulah yang harus menggerakkan masyarakatnya. Jadi yang pertama yang harus dibangun itu adalah kelembagaan. Tadi beli syarat yang pertama supaya pengelolaan sampah berkelanjutan itu punya 6 syarat. Yang pertama itu 6, yang satu kelembagaan. Ya nanti kepengurusan nih gitu ya. Siapa yang ngurus? Nah itu harus dibentuk kelembagaan. Strukturnya ya, artinya siapa pelakunya. Nah itu biasanya di tingkat Banjar, Jero Klian Adat dan dinasnya itu bersama-sama membentuk kepengurusan ini. Biasanya kalau di tingkat Banjar itu digerakkan PKK yang resmi yang membantu. PKK ini yang menggerakkan, biasanya ada juga yang berkolaborasi dengan Sekretruno gitu. Ada juga bank sampah yang digerakkan Sekretruno gitu. Ada banyak beberapa yang dampingi juga. Nah, di sini kelembagaan ini terbentuk, melakukanlah sosialisasi kepada masyarakat kelompoknya di Banjar tersebut. Wargi Banjarnya. Ayo pilah sampah setiap tanggal tertentu, misalnya setiap minggu pertama abah ke Bali Banjarnya gitu, punya jadwal setor sampah gitu. Disetor, ditimbang, dicatat. Nanti di bank sampah sudah ditunggu oleh kelembagaannya, pengurusnya. Ada yang nimbang, ada yang nyatet gitu, ada yang kemudian mempacking. Nah itu setelah sampai nike. Nah lalu nih ini kan berat ya beli ya, nggak semua orang mampu ujuk-ujuk milah sampah, harus memilah sampah gitu kan. Ini terkait dengan karakter, perubahan perilaku. Maka perubahan perilaku ini karena berat, dilakukanlah kemudian kedua, membangun sosial budaya baru gitu. Budaya lembaganya ada, bertugas sosialisasi. Dalam upaya sosialisasi itu adalah membangun budaya yang baru, habit baru, kebiasaan yang tidak bidang ditebon dengan dulu kan itu kan organik semua. Sekarang kan ada kayak lagunya Beli Nano, zamannya memilah sampah gitu kan. Nah, itu Jamilah zamannya memilah sampah itu harus dibangun dari sebuah kesadaran. Nah, sosialisasi itu nggak bisa cepok beli. Karena mendarah daging nih karakter gitu. Jadi harus dilakukan berulang-ulang. Siapa yang melakukan? Nah, si lembaga ini, pengurus ini kan rutin dia melakukan jadwal setor sampah. Inilah yang sebenarnya sosialisasi yang paling efektif secara visual, melakukan langsung gitu, praktek langsung. Sampah nih, muni aja nih, kini kondisi yang gini kondisinya segini nilainya. Itu dilihat langsung pada saat terjadinya transaksi setor sampah itu, transaksi setoran tabungan sampah ini di Banjar, di kelompok masing-masing, di jadwal masing-masing gitu ya. Inilah yang kemudian dibangun. Nah, supaya ini kompak semua, merasa bahwa itu suatu kewajiban, merubah perlulah regulasi. Yang ketiga, aturan. Dipaksa nih program wajib nih misalnya gitu. Nah, setelah itu pemerintah yang harus membuat itu harus, kan? Betul.
sudah ada, sebenarnya tinggal menguatkan pelaksanaannya aja. Kemudian berikutnya Setelah regulasi. pembiayaan. Oh, biaya sekarang. Kan caranya membiayai bank sampah nih gitu. Karena digerakkan gotong royong dan menabung, bank sampah itu tidak perlu modal sebenarnya, kan semuanya nabung nih Nabung, gitu. Ya, jadi tidak perlu modal untuk membayar sampahnya. Dan secara mandiri sebenarnya bank sampah itu bisa kita laksanakan hanya berbekal timbangan dan buku tabungan. Banyak pihak-pihak yang bisa membantu, misalnya kami di Bali Wastu Lestari bekerja sama dengan pihak lain juga bisa membantu supaya tidak beli timbangan, tidak cetak buku tabungan. Untuk pengadaan itu ya? Iya, Pengadaan. itu bisa kita dampingi dan bisa dapat gratis gitu. Yang berikutnya itu kalau boleh nih Bli, ada regulasi, ada insentif dari pemerintah. Tadinya kan pemerintah mengeluarkan anggaran ya untuk ngurusin sampah. Betul. Sekarang dengan adanya bank sampah, sampahnya udah terkumpul kan berkurang harusnya Iya. beban pemerintah, sehingga di sini dialihkan kalau bisa teman-teman pengurus itu bisa mendapatkan insentif akan Iya. luar biasa gitu. Wajib sih begitu yang itu. Heeh. Karena hero, ada foto hero-nya perlu diperhatikan. Perlu mendapat Intensif perhatian. itu. Nomor 5 itu. Intensif. Nomor 6? Nomor 4 tadi. Nomor 4 tadi ya. Nomor 5 itu teknologi tepat Oh, guna. teknologi. Iya. Beli bayangin tuh sampah nih bede itu kan berarti bede ajennya kan? Variannya banyak. Variannya Ada- banyak, bedi-bedi gitu. Misalnya nimbang, ajennya Rp10 Iya. nih. Siunya ngon geno gitu ya. Iya. Nyatet Rp10 di buku tabungan. Iya. Lebih besar biaya Iya, kan nih buku kalau daripada jadi di sinilah Teknologi tepat guna. Iya, di sini sudah banyak sekali sekarang bank sampah digital. Bagaimana kemudian mengurangi beban biaya di administrasi, kemudian meminimalkan error gitu. Error. Ane 1 kilo tambahin 0 besek kan pada di Ya. 10. Ane 500 tambahin 0 besek udah di 5 kali Ya. gitu kan. Jadi bisa rugi bank Ya, sampahnya. dengan teknologi ini kecepatan juga kan. Iya kecepatan. betul, pelayanan. Jadi kita Pelayanan. sosial supaya tidak membebani gitu, supaya bisa kita ini kan. Nah yang terakhir itu pemasaran. Ini yang Pemasaran penting juga ya. penting ya. Betul, sangat penting karena setelah terkumpul ini kijon nih Mbak Boni nyan tumpuk di Bali Banjar karena komplain kan. Nah disinilah kemudian perlu penjamin pasar. Nah kami Penjamin pasar. sebagai lembaga sudah membantu menyiapkan bagaimana keenam aspek ini bisa terwujud, dan tidak heran kalau kami bersama teman-teman fasilitator yang lain di 9 kota kabupaten di Bali bisa membentuk bahkan ratusan dan mendampingi ratusan bank sampah di gitu. Luar biasa ya. Iya. Untuk 400-an bank sampah. Jadi kalau ke-6 yang ini nggak berjalan, sama juga bohong ya. Artinya Sama nggak juga bohong. pincang dia ya. 6 aspek elemen ini harus Iya, pas. di lembaganya ada, habis itu budaya sosialisasinya Berkelanjutan. regulasi dari pemerintah. Ada harus Setelah itu ada nomor 4 apa tadi Mbak? pembiayaan. Pembiayaannya, teknologi tepat gunanya dan pasarnya. Pasarnya. Nah, ini lebih dari 400 ini ada di bawah bank sampah induk gitu kan. Bank sampah induk lah ada di setiap kota kabupaten misalnya. Yang 16 juga ya, 16 Iya, bank sampah 16 induk ya. inilah yang kemudian menjadi fasilitatornya Bli. Misalnya nih di Kabupaten Bangli, halo Kabupaten Bangli, Halo, nanti itu Bangli, ada Bank Bangli. Sampah Dewi. Ya, halo Bank Sampah Bangli. Dewi. Bangli, kemudian ada Kelungkung, ada Bank Sampah Sri Rejeki induknya, kemudian ada Bank Sampah Ardi Jaya, yaitu nanti semeton nanti pasti akan kenal ya. Nanti bisa juga nih kalau nanya, Jawa Bank sampah terdekat gitu. Di Google My Business tuh, serta jadi Google bank sampah terdekat, maka semeton akan temukan bank sampah terdekat. Jadi jangan kalah. Sekarang itu bank sampah juga mudah ditemukan gitu dengan mengakses gitu kan. Ini keren ya. Cuman Iya. kalau nggak ada kepeduliannya jadi nggak aware gitu ya. Iya. Intinya secara regulasi sudah ada, tinggal visualisasikan kan. Ini secara kesiapan bank sampah ternyata sudah siap sekali ya. Sudah bisa dari genggaman nyamo yang perlu meluasin, yang perlu mendakon kamu mai. Klik aja di internet itu sudah ada. Nanti dia akan sertakan linknya juga bagi di diskusi video niki untuk nyaman-nyaman lebih mudah. Yang terdekat mana biar nggak nunggu berhari-hari ya, sekian jam mungkin dijemput. Nah dari pertanyaan Tianika, berapa sih idealnya? Berarti jawaban dari Mbok Ria adalah idealnya sejumlah
banjar yang ada di Kota Denpasar. Iya, Begitu betul. ya. Berapapun jumlah banjar itu idealnya ya. Belum lagi ke perumahan mungkin perlu tambahan. Lebih banyak lagi, ya. Tambahan lagi. Karena itu yang akan membuat ini jadi lebih masif ya. Pergerakan ini. Jadi Betul. ini PR juga Majagring Ngampuro, juru klien yang Manggala adat dinasnya untuk ya diskusi dengan Mamae, dengan Ibu PKK, Iya. diskusi dengan Yowana Druene untuk apa yang bisa kita buat tanpa modal. Nih kan tadi yang dengar tanpa modal, buku bisa difasilitasi, diperbantukan untuk pengadaan buku, timbangan nak wajib beli, jadi Ya. modalnya nol. Mungkin di mindset yang modal yang dibutuhkan adalah tempatnya. Iya, Ya, tempatnya. tempatnya. Jadi ada nggak tempat yang bisa diberi banyak, kalau bisa ya ada pasumnya mungkin di sana dipakai, Iya, biar adil ya nanti. Sementara Ya, kan sementara ya. bisa nanti sambil jalan bisa kita perbaiki. Yang jelas sambil jalan pasti ada jalan. Yang penting tumbuh kepedulian dulu sebagai warga bumi. Mari kita kurangi dosa-dosa kita ya. Jangan karena sibuk sembahyang dosanya jalan terus, sembahyang rajin tapi dosa jalan karena nyampah. Ya, karena nyampah karena di pura pun masih belum banyak sadar bahwa di sana juga bawa tas plastik juga ada. Iya, Ayo mulai kita dengan 3R tadi, reduce, reuse, recycle niki. Kita mulai aware lah, sama-sama belajar ini ya, bukan menggurui, bukan bagaimana. Iya. Karena ini penting juga. Nah, mungkin kan yang tahu Bali ini kan ini termasuk hadirnya plastik niki ya beberapa dekade niki lah, yang dulu di Tebo leluhur kita membuang sampahnya dan semua organik sudah beres. Sisa makanan juga kita berternak juga nyamo leluhur kita di Bali juga enggak sampai keluar. Iya, betul. Nah, sekarang kan dengan adanya banyaknya sampah plastik, yang lihat misalkan yang belanja online contoh, itu kan hadirnya dengan kemasan plastik, bahkan pelindungnya banyak, plastiknya double, solasinya juga, yang liun solasinya kan gitu kan. Iya. Jadi tentunya budaya yang baru ini yang mau kita canangkan Astungkara, semakin hari semakin banyak yang aware. Tentunya ada sebuah upaya menggerakkan masyarakat biar mau, yang pertama wajib memilah. Kenapa semua bilang dosa-dosa nih, berarti setiap sampah kita hasilkan mengandung unsur investasi karma. Investasi karma baikkah atau karma burukkah? Kan gitu ya. Iya. Jadi kalau tempatnya salah, kita berkarma buruk, bisa membunuh kura-kura di laut, bisa menjadi sumber penyakit karena plastik, ada genangan air sama plastik itu bisa jadi penyebab virus demam berdarah juga, dan masih banyak penyakit-penyakit lain karena mengandung unsur bakteri yang sampah di tempat yang salah. Nah, mungkin sepertinya kita perlu upaya untuk ayo nabung, ayo ke bank sampah atau ke banjar yuk gini. Nah, apa aja sih fasilitas yang sudah disiapkan oleh bank sampah ini untuk, ya kadang-kadang kan kita perlu pemacu untuk lebih hadir masyarakat untuk melakukan apa yang disarankan pemerintah, apa yang disarankan berkontribusi baik untuk bumi. Nah, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh bank sampah kepada para nasabahnya, biar calon nasabah, anggap kita calon nih, semua yang nonton nih ya calon nasabah ini, kita dengar dari Moyan Ria, apa aja sih fasilitas yang diberikan kepada nasabah? Iya, Bli, halo semeton gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaan yang pertama dulu, siapa sebenarnya harus tanggung jawab sama sampahnya? Nah, itu pertanyaan yang menentukan siapa yang harus nyiapin fasilitas. Nah, coba yang jawab di komen dulu, komen ya, tunggu 3 hari dari sekarang. Jadi siapa itu? Nah. Ya, jadi kalau kita yang hasilkan sampah, maka pilihannya 2, mau investasi good karma atau bad karma gitu. Kalau yang pertama bad karma, silakan campurnya sampahnya bakar. Awagin. Ya, bakar jadi racun dioksin. Kita menyakiti diri kita dan sesama makhluk lainnya juga. Kalau mau dibuang, ya tadi Blinano udah cerita. Jadi makanan makhluk-makhluk lainnya itu terganggu. Atau dari numpuk di sungai bisa betul, banjir. Iya, banjir. Pokoknya itu akan menimbulkan dosa-dosa berikutnya gitu. Bad karma. Nah, sekarang kalau mau good karma, maka tadi Blinano udah bilang, pilah sampah. Siapa yang nyiapin wadahnya?
ya sampahku tanggung jawabku, kita yang punya sampah, kita lah yang nyiapin wadahnya masing-masing semeton nggih. Jadi nggak perlu mahal-mahal gitu, nggak perlu beli di head aswear, Ya. pakai kampil bekas gitu Bekas. bisa ya. Ya. Nanti sampai di bank sampah nanti biasanya kampilnya diganti gitu, jadi dibalikin gitu. Kemudian di bank sampah itu sekarang fasilitas yang disiapkan itu udah banyak yang digital. Sekarang nggak perlu semeton harus bawa buku tabungan fisiknya ngesap hilang gitu kan. Cukup pakai HP Androidnya, nanti bisa ini diakses. Aku udah lah saldo ini ceknya di HP Android gitu kan, itu udah bisa beli gitu ya. Jadi jadi bank sampah sudah sangat berusaha ya, semakin kesini makin banyak sekali fasilitas yang disiapkan. Misalnya tiap 6 bulan nih waktunya gebiar penarikan bank sampah, banyak sekali bank sampah yang udah nyiapin reward gitu. Apa bahasanya perangsang, ada hadiah-hadiah di situ di gebiar penarikan bank sampah tiap menjelang galungan ada biasanya apresiasi khusus ya. Iya betul, jadi di situ. Nah kalau tadi Beli Nano bilang fasilitas itu sangat relatif nih, tapi paling tidak kita sudah bank sampah itu sendiri adalah fasilitasnya bahwa semeton bisa mewujudkan aksi nyata sampahku tanggung jawabku, memastikan sampahmu tidak pindah ke TPA, dan semeton punya data Lipidan milah sampah. Nih di buku tabungan bank sampah tuh ada sejarah pencatatan bahwa Tiang sudah milah sampah dari sejak tahun 2012. Ada buktinya di buku tabungan tuh. Kan ada sejarah itu mencatat gitu bahwa ini lihat wajahku lebih cerah karena dosaku lebih ringan gitu. Iya, betul Jadi nih. ada rekam jejak. Ada rekam jejak, betul. Nah, ternyata uli 2012 tuh kudo peman upah uli milah sampah, mencatat masih itu. Sium, mangatus. Jadi ternyata tiang sendiri punya buku tabungan. Itu karena memang semakin kesini makin jarang belanja ya karena bawa tumbler. Jadi kurang lebih itu sekitar 3 jutaan punya sing tai narik tapi nggih. Dan kemarin nih kan galungan nih semeton. Wah, itu gebiar penarikan ada yang narik 500, narik 1 juta. Ada nih nukar aja bahan penyor. Ada nih mepatung beceleng mayah nuli sampah, uli tabungan sampah. Pokoknya jek berkah semeton gitu nih. Jadi mari kita mulai gitu. Yang anak-anak muda juga penggemarnya Beli Nano ya. Yuk, gas. Yang Gen Z, kalian harus memastikan bahwa bumi satu-satunya rumah kita itu layak buat kalian huni gitu ya. Kita juga nih semeton semua hidup nggak cuma sekali katanya Beli ya. Kita lahir katanya karena masih bayar utang kan ya. Iya betul. Karena bayar utang itu berarti mensing telah utang aja nih lekat bin. Nah bayangkan bumi ngancan panas, yang ngancan nusa, nanem plastik sing nu hari sing hidang mataneman gitu karena usak tanah. Nah itu udah jadi ngeri kalau kita mau lahir kembali itu kayaknya ngeri kalau kita nggak memastikan bahwa perilaku kita terhadap penanganan sampah saat ini itu investasi besar buat kita. Mau yang buruk atau mau yang baik itu tergantung dari pilihan kita Beli ya. Disadari atau tidak disadari. Betul. Bahwa setiap hari kita melakukan investasi sampah. Kayaknya kapan kita nggak sehari-hari nggak bikin sampah ya kayaknya. Tidur aja ngasilin sampah Beli. Sampah CO2. Tidur, bernapas. Itu CO2 itu emisi karbon loh semeton ya. Jadi mari sama-samanya mau. Ada pertanyaan tadi itu siapa? Dari kita untuk kita nih sebenarnya ya. Iya dari kita untuk kita dari betul. Kita untuk kita. Jadi waktu pingin bilang nggak memilah ya malu lah gitu lah. Mulai dari sekarang sama-sama kita belajar sebelum terlambat. Biar Rena nanti tidur kita nyenyak, pulangnya ringan, nyanan kayaknya kan kita bakal pulang semua lahir kembali. Jangan sampai pas meluasin kepikiran tentang sampah-sampahnya yang di muka bumi yang dibuang sembarangan. Jadi pada intinya dari diskusi ini Tiang merasa bank sampah kehadirannya sangat dibutuhkan oleh kota ini, Kota Denpasar, sangat dibutuhkan oleh Bali dan sangat dibutuhkan oleh dunia. PR kita bersama ngiring sarang-sarang saling ngingetin siapapun yang nonton di sini, ngingetin dari gerakan kita yang lebih masif mungkin karena kita Bali niki strukturnya sudah adiluhung ya. Ada banyarnya jadi satu ketok aja ketok dolar dari kepala desanya ketok ke jero klian sepertinya kan
cepat ya. Jadi Betul. broadcast via pesan untuk rapat Banjar. Ayo gini dan bila perlu dibantu oleh desa adat mungkin buat Bisamo, buat program apapun nanti yang kenapa tidak ya, karena ini semakin urgent. Kenapa tidak ya kita endorse desa adat, kita endorse Juru Mangku untuk habis Wosan Trisandia, Wosan Muspo untuk ayo sampah-sampahnya nih sampun nabung. Kita kurangi dosa, kita kurangi kita kurangi kontribusi negatif kita terhadap pulau ini. Dan pilihan tetap Di tangan kita. tangan kita mau good karma atau bad karma. Iya. Dan luar biasa. Yang terakhir Ria, pesan-pesannya selain yang bisa menggugah perasaan kita tentang investasi karma, yang ini kata baru ya, investasi karma ini dari diskusi kita bersama Ria, investasi karma. Terus kalah katur kopi pesannya. Nggih, semeton nggih nyawa sareng sami bahwa kita sebagai manusia itu harus mencari tahu bagaimana kita sebenarnya udah diberkahi ya sebuah kecerdasan gitu. Maka cari tahulah lebih dalam. Banyak sekali yang harus kita pelajari di dunia ini untuk bisa sekali lagi berinvestasi karma baik untuk bekal kita gitu kan nih. Nah mungkin nanti kalau semeton bertanya karena topik kita hari ini adalah bank sampah gitu ya. Jangan hanya dilihat doang tali rupiah harga plastik gitu ya. Harga itu fluktuatif sesuai harga pasar. Tapi saat ini yang utama itu adalah bagaimana kita bisa menunjukkan, melindungi satu-satunya, ikut merawat bumi satu-satunya rumah kita. Bumi itu Buana Agung. Katanya kita juga Buana Alit. Bagaimana kita layaknya merawat Buana Alit tubuh kita, sedemikian juga layaknya kita merawat Buana Agung gitu bumi kita. Nggak ada tempat sampah sebenarnya di bumi kita, ya. Oleh karena itu mungkin ngiring sareng sami mulai dari diri sendiri. Kalau belum ada fasilitasnya, ya cari tahu. Nanti bisa melalui linknya Blinano ya. Beliau adalah suatu seniman yang secara pribadi sangat apresiasi, sering berkolaborasi, dan Tiang yakin beliau akan makin sukses karena kontribusi karma baiknya makin banyak ya, mengajak semeton untuk ini berbuat bagaimana merawat bumi satu-satunya rumah kita. Nah nanti kalau di lingkungan terdekatnya belum ada bank sampah, gimana dong gitu ya? Ngiring menjadi penggerak. Iya, ini yang penting. Kita jangan menunggu diri kita sempurna untuk berkontribusi buat masyarakat, ya. Sembari kita memperbaiki diri kita, ngiring kita ikut membangun karena teman-teman nih semeton yang tahu melalui Blinano duluan gitu. Oh, nih fasilitas nih bank sampah solusinya gitu. Mencari tahu bisa lewat Blinano, bisa lewat Itiang. Kami siap membantu mewujudkan sistem bank sampah di wilayah semeton sareng sami, khususnya di Bali di 9 kota kabupaten. Sampun wenten bank sampah induk, nanti yang akan linkkan. Kami tidak sendiri, banyak sekali di belakang ya. Mungkin nanti akan nonton juga Kelungkung, kemudian Karangasem, Bangli, Tabanan, Gianyar banyak. Kemudian juga Buleleng, sampai di Melayu, Jembrano juga sampun wenten kami gerakkan. Jadi ngiring bergerak bersama-sama gitu Bli. Sampahku tanggung jawabku. Ngiring pilih 2 di antaranya. Good karma, bad karma. Keduanya punya cara masing-masing. Yeay, tepuk tangan ya Maria untuk Wayan Riawati. Terima sama-sama. kasih semua untuk Galah. Terima kasih edukasinya untuk Titiang dan pemirsa di rumah. Ngusur pengampuro yang menten salah kata kembali di sampingmu. Diskusi sampah itu penting bagiku dan bagimu. Bukan tempat kita untuk merasa pintar, tapi pintar merasa. Akhir kata, rujak kuah pindang. Tabio pitu, lalah. Biar hidupmu tenang. Ayo memilah. Cakep. Yeay. Jamilah, zamannya memilah sampah. Jangan lupa ya, tiap lirik lagunya Blinano. Siap. Sukses semua, Sukses semua, Bli. sukses semua, Iya. sukses semua.
Salah buang sampah, bisa jadi masalah, salah buang sampah, bisa dapat masalah, salah buang sampah, bisa jadi masalah. salah buang sampah, salah dapat masalah. Pilah sampah, Good karma, bakar sampah, bad karma. memilah sampah, Good karma, abaikan sampah. bad karma. Jipeng Bangjo, karena penanganan kita menangani sampah kita. Investasi karma. Yeay, cara kita menangani sampah kita sama dengan Investasi karma. Di sampingmu, diskusi sampah itu penting bagi